Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Karweni, saya dari Universitas Palangkaraya, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PIPS Program Studi PPKN. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berusaha memaparkan suatu penjelasan secara ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu hal yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat topik seputar hal-hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Ciri-ciri karya ilmiah adalah sebagai berikut. Tidak semua karya yang ditulis secara sistematis dapat berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya ilmiah. Sebab, karya ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Keobjektifan ini nampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Yang kedua, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada pertanyaan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Yang ketiga, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Yang keempat, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Yang keenam, tidak pleonastis. Maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan, alias hemat kata-kata, atau tidak terbelit-belit. Yang ketujuh, menggunakan ragam bahasa formal. Jenis-jenis karya ilmiah. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan digunakan untuk tugas, meresum pelajaran, serta sebagainya, sebagai syarat mencapai gelar pendidikan. Karya ilmiah pendidikan terdiri dari yang pertama, paper atau karya tulis. Paper atau lebih populer dengan sebutan karya tulis adalah karya ilmiah berisi ringkasan atau resum dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Yang kedua, praskripsi adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Karya ilmiah ini disyaratkan bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma. Ketiga, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Skripsi ditulis sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Yang keempat, tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister. Yang kelima, disertasi adalah suatu karya ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat. Dengan analisis terperinci, penulis disertasi berhak mendapat gelar doktor. Pembahasan yang kedua mengenai karya ilmiah penelitian, makalah seminar. Yang pertama, naskah seminar. Naskah seminar adalah karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Yang kedua, naskah bersambung. Sebatas masih berdasarkan ciri-ciri karya ilmiah, bisa disebut karya tulis ilmiah. Yang ketiga, jurnal penelitian adalah buku yang terdiri dari karya ilmiah, terdiri dari asal penelitian
resensi buku. Ciri-ciri karya ilmiah dapat dikaji dari 4 aspek, yaitu yang pertama, struktur. Sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Yang ketiga, sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku, yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dari kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Bentuk-bentuk karya ilmiah populer. Bentuk karya ilmiah populer antara lain artikel, esai, dan feuilleton. Penjelasan yang ketiga mengenai karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau tidak terlalu formal. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama, emotif. Kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua, persuasi. Penilaian fakta tanpa bukti. Yang ketiga, deskriptif. Pendapat pribadi sebagai imajinatif dan subjektif. Yang keempat, kritik tanpa dukungan bukti. Macam-macam karya non-ilmiah. Yang pertama, dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata. Yang kedua, cerpen, suatu bentuk naratif fiktif. Yang ketiga, novel, sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif biasanya dalam bentuk cerita. Yang keempat, drama adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Yang kelima, roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari ketiga karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimaksud dapat dicermati dari berbagai aspek. Pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian, faktual objektif. Yang kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Yang ketiga, dalam pembahasannya tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis dengan menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Perbedaan-perbedaan inilah yang dijadikan dasar para ahli bahasa dalam melakukan pengklasifikasian. Sedangkan perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer adalah adanya perbedaan penggunaan bahasa. Terlihat bahwa karya ilmiah populer lebih mudah dipahami, lebih cair, dan lebih enak dibaca jika dibandingkan dengan bahasa yang biasa digunakan dalam laporan penelitian atau artikel ilmiah.